Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai latar belakang pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik, sudah terdapat beberapa aturan yang mengatur penyelenggaraan wakaf di Indonesia. Meskipun demikian, peraturan-peraturan yang ada tersebut kurang memadai sehingga cukup banyak tanah wakaf yang terbengkalai, bahkan ada yang hilang. Nah, oleh karena itu, dalam rangka pembaruan hukum agraria di negara Indonesia, persoalan tentang perwakapan tanah kemudian diberikan perhatian khusus seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Nah, dalam pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, di situ disebutkan bahwa untuk melindungi berlangsungnya perwakapan tanah di Indonesia, pemerintah akan memberikan pengaturan melalui peraturan pemerintah tentang perwakapan tanah milik. Peraturan pemerintah ternyata baru dikeluarkan setelah 17 tahun berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik, diharapkan tanah wakaf yang ada di Indonesia lebih tertib dan terjaga. Karena selama belum adanya peraturan pemerintah tentang perwakapan tanah di Indonesia tersebut, banyak terjadi permasalahan tanah wakaf yang muncul dalam masyarakat. Nah, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah tidak mempedulikan masalah perwakapan. Oleh karena peraturan yang berlaku sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah tentang perwakapan kurang memadai, pemerintah pun sulit menertibkan tanah wakaf yang jumlahnya cukup banyak. Latar belakangnya menjadi perimbangan perlunya disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakapan tanah milik pada tanggal 17 Mei tahun 1977 adalah wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian pengaturan perundang-undangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakapan tanah milik selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakapan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan yang disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan. Dengan adanya peraturan pemerintah ini, perwakapan tanah milik di Indonesia mulai memasuki babak baru, di mana perwakapan tanah milik di Indonesia mulai tertib dan terjaga. Ini merupakan peraturan pertama yang memuat substansi dan teknis perwakapan. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini menciptakan pembaruan yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf. Selain memuat unsur-unsur substansi dan teknis perwakapan, peraturan ini juga memberikan legalitas bagi bolehnya peraturan pertukaran harta wakaf setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu mengenai dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf sendiri di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan sebagian terkadang mengambil dari aturan hukum nasional lainnya seperti peraturan pemerintah atau PP atau instruksi dari Presiden. Beberapa peraturan yang menaungi wakaf terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru. Berdasarkan undang-undang ini, dinamika yang ada kemudian memaksa lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tentang wakaf sebagai payung hukum wakaf yang lebih kuat berskala nasional. Undang-undang tersebut mendefinisikan bahwa wakaf adalah
perbuatan hukum wajib untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat. Selanjutnya yaitu perubahan religius. Dalam menjalankan sejarahnya, wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas kekayaan intelektual, dan wakaf kian dalam memperhatikan yang cukup serius dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun akan tetapi ketentuan perubahan perundang-undangan yang terbit sebelum Undang-Undang Wakaf seperti dalam buku KHI. Adapun proses prosedur wakaf yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dalam pokok-pokok agraria dan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Nomor 42, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42, yaitu Nomor 1 Tahun 1977. Mungkin itu saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan pembentukan dari regulasi. Tujuan dari pembentukan regulasi itu, kebutuhan akan tanah dewasa ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tetapi untuk bertani, juga dapat sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual, beli, dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut. Untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah memerlukan perangkat hukum yang tertulis, lengkap, jelas, dan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Hal tersebut tercapai melalui pendaftaran tanah sebagai badan atau bagian dari proses pendaftaran tanah, sertifikat sebagai alat pembuktian hak atas tanah terkuat pun diterbitkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan materi mengenai peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 mengenai wakaf. Salah satu masalah di bidang keagamaan yang menyangkut pelaksanaan tugas-tugas keagrarian adalah perwakafan tanah milik. Begitu pentingnya masalah perwakafan tanah milik tersebut ditinjau dari sudut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria, sehingga perlu diatur dalam peraturan pemerintah. Pada waktu yang lampau, pengaturan tentang perwakafan tanah milik ia tidak diatur secara tuntas dalam bentuk suatu peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf itu sendiri. Tujuan wakaf itu sendiri terutama sekali disebabkan terdapatnya beraneka ragam bentuk perwakafan, yaitu wakaf keluarga, wakaf umum, dan lain-lain. Dan tidak adanya keharusan untuk didaftarkannya benda-benda yang diwakafkan, sehingga banyaknya benda-benda yang wakaf yang tidak diketahui lagi keadaannya. Malahan dapat terjadi benda-benda yang diwakafkan itu seolah-olah sudah menjadi milik dari ahli waris pengurus atau natsir. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan keresahan di kalangan umat beragama, khususnya mereka yang menganut agama Islam dan menjurus ke arah antipati. Di lain pihak yang banyak terdapat persengketaan tanah disebabkan tidak jelasnya status tanahnya. Sehingga apabila tidak segera diadakan pengaturan, maka tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama dari mereka yang menganut agama Islam, bahkan lebih jauh akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan kewajiban ke arah beragama, sebagaimana terkandung dalam ajaran Pancasila dan
digariskan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Dalam peraturan pemerintah, ini yang diatur hanyalah wakaf sosial atau wakaf untuk umum atas tanah milik. Bentuk-bentuk perwakafan lainnya seperti perwakafan keluarga tidak termasuk yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini. Pembatasan ini perlu diadakan untuk menghindari kekaburan masalah perwakafan. Demikian pula mengenai bendanya dibatasi hanya kepada tanah milik. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari kekacauan di kemudian hari.